Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apang inai menyadikku semuanya. Salam sejahtera, salam persaudaraan dan perdamaian. Inilah engkana tingang tebang, tapi masih dalam cerita disematakan gitu saya, dituturkan gitu saja. Ini adalah awal kisah. Kisah ini dimulai dari orang tuanya klien Kawah dan Lemambang. Itulah mulai konflik terjadi. Jadi cerita itu, kalau kisah itu kalau tidak ada konflik itu kan tidak ada terjadi kisahnya. Jadi yang ingin saya perkenalkan dulu ini adalah tokoh-tokoh awal. Tokoh-tokoh awal, orang tua klien Kawah dan orang tua istri-istri mereka. Ini adalah kelompok pelaku. Kalau dalam film itu pelaku protagonis, pelaku kelompok hero atau pahlawan. Jadi pahlawan itu nanti banyak dekat di sini. Konon ceritanya di suatu tempat yang namanya Nangaranti, atau dalam diingkanakan itu Pulau Kembang atau Penguncang, hiduplah 4 keluarga dan lain-lain, tapi yang terkenal itu memang 3, yaitu penembah Gajah Tanang, orang tuanya klien Kawah dan Lemambang. Istri penembah Gajah Tanang itu nama istrinya Ratu Tentremu Gilang. Pasangan suami istri itu mempunyai anak sebagai berikut. Yang pertama perempuan bernama Tajak Pulau. Dalam cerita selanjutnya kalau diingkanakan biasa disebut Pulau Nukiang supaya ada angnya. Kemudian yang nomor 2 lelaki klien, dalam cerita selanjutnya biasa disebut Bebak Ngampan, Gelanggang, Karong Tingang, Kesungkun Gelang, dan Niap Tengkang. Pokoknya ang-ang, hanya Bebak Ngampan ya, tapi yang tidak ang. Kemudian yang ketiga Lemambang, laki-laki, dalam cerita selanjutnya disebut Tengah Lemambang, Kain Ngawut, Nima Uang, Panglima Pecah Perang, Panglima Pecah Perang, dan Aur Gangin. Yang keempat laki-laki lagi, yang bungsu ini namanya Kawah. Padah Bang Kawah bergelombang. Karena kalau dia sudah berperang, udah hampir macam-macam, dia itu jadi api, maka disebut Bang Kawah bergelombang. Biasa disebut Kain Lidi atau Lungai Burang. Makanya dia selalu harus berkawan dengan klien, karena klien yang bisa menjinakkan dia. Kalau dia dah menjadi api, kalau tidak ada klien atau yang dituakan, dia tidak bisa pulang jadi api terus, tak bisa lagi balik jadi manusia dalam cerita selanjutnya nanti. Mereka inilah kelompok-kelompok pahlawan nanti. Lalu adik penembah Gajah Tanang itu namanya Sabang Ruyang, Raja Sabang Ruyang, adik penembah Gajah Tanang yang setelah penembah Gajah Tanang ini Sabang Ruyang. Istrinya Ratu Bunga Patin Melayang. Anaknya 3 perempuan semua. Yang pertama Kumang Mumung, kawin dengan klien disebut Kumang Mumung yang atau Kumang Nyang. Pudi Ranti Mumung Durung nikah dengan klien dan Kelilit Nyentang. Klien itu bukan hanya Kumang Layit ya, istrinya nanti ada Kumang Mumung juga. Istri klien itu ada 7, dengan istri yang 3 yang satu rumah. 1, 2, 3, 4 tambah 3, 4 tambah 3, 7. Lemambang 5 istrinya, tapi 2 yang tinggal serumah. Kawah 8, 3 yang satu rumah. Itu guru, kebanyakan istri diambil sebagai guru mereka, sebagai guru kesaktian mereka. Kenapa mereka harus berpoligami banyak? Karena memang diizinkan, memang dibolehkan oleh istri-istrinya. Karena musuh mereka itu banyak nanti. Kalau mereka tidak banyak anak, ya tidak bisa dibalas bunuh mereka. Karena mereka itu diumangkan orang, diyatim piatukan oleh musuh-musuhnya nanti. Jadi mereka itu akan menjadi bangsa budak kalau tidak bisa membalas bunuhnya. Jadi bangsa budak, bangsa
Ya diperjualbelikan lah istilahnya, bangsa budak tuh jadi kuli terus menerus istilahnya, apa namanya, kasta yang terendah lah. Jadi harus banyak istrinya bukan orang sembarangan, orang-orang gaib gitu. Itu nanti diceritakan, itu kelompok kelompok protagonis pahlawan atau hero. Jadi Sabang Riang tadi udah 3 orang anak, yang nama selanjutnya Kumang Mumbung, Geni Dupi menikah dengan Klin Tunggal, kemudian Tajak Sanggung menikah dengan Sempenai. Nah ini kemudian ada yang terakhir namanya Raja Perumpung Pinyang. Ini yang bungsu, adik penembah Gajah Tanang yang bungsu, menikah dengan adik Raja menikah dengan Karas Nulang. Nah, jadi di sinilah kisah itu mulai terjadi. Kenapa dinamakan Raja Perumpung Pinyang, adiknya penembah Gajah Tanang ini? Karena waktu lahir, dia pertama kali lahir dari dalam rahim ibunya, menggenggam batu perumpung pinyang, pungkul, bertandan. Mungkin kecil-kecil lah batu perumpung pinyang. Batu itu keras sekali seperti mutiara, bening, mungkin seperti ya permata lah begitu. Dan punya kesaktian macam-macam lah, bisa menyembuhkan orang, kesaktian bisa ditahan pantap, tahan parang, tahan tembak. Nah, situlah mulai ceritanya. Karena ada keluarga mereka yang di lain tempat, yang masih sepupu 2 kali, Klin dan Kawah itu, sih ponaan dari sepupu Gajah Tanang, Sabang Ruyang dan Pompong Pinyang ini. Tapi mereka sudah besar, sudah lebih senior dari mereka Klin. Dia mau minta batu Pompong Pinyang dengan Gajah Tanang, paman kami minta bagi, terutama dengan Raja Pompong Pinyang, kami mau minta bagi Pompong Pinyang, katanya. Ya tidak bisa dibagikan lah. Atas pembelaan penembah Gajah Tanang dan Sabang Ruyang, Pompong Pinyang pun tidak akan melepaskan itu, karena khasiat batu Pompong Pinyang kalau dibagikan ya tidak bisa lagi. Apalagi mereka yang jauh, keluarga jauh yang masih sepupu 2 kali, sedangkan abangnya penembah Gajah Tanang dan Sabang Ruyang, Pompong Pinyang pun tidak bisa membaginya, karena kan kalau dibagi tidak ada guna khasiatnya. Dan kalau dibagi semua, diberi dengan orang, satu orang pun tidak ada gunanya, karena bukan yang bersangkutan bawa dari dalam rahim, jadi tidak ada khasiatnya lagi. Pokoknya itu milik pribadi, bisa digunakan, tapi orang yang bawa lahir dari dalam perutnya itulah yang bisa menggunakannya. Nah, itulah mula petakanya. Jadi mereka itu dikategorikan kelompok pelaku antagonis. Banyak pula tuh. Yang paling musuh nomor 1 itu Benyawai itu. Dia penguasa Tekat Batang. Nama tempatnya Tekat Batang, Kemawang Nyentang. 7 bersaudara, Benyawai Rakai Sabang, 7 bersaudara. Itu masih sepupu 2 kali Klin tuh. Jadi bapak mama Nyawai Rakai Sabang itu masih sepupu 1 kali dengan mereka penembah Gajah Tanang itu, tapi lain tempat. Bapak Nyawai itu tidak tahu rencana Benyawai itu akan membunuh penembah Gajah Tanang, akan membunuh Sabang Ruyang, akan membunuh Perumpung Pinyang ini, gara-gara tidak mau membagi batu itu. Tidak tahu. Benyawai ini pun tidak sendiri. Masih ada juga sepupu 2 kali mereka Klin, mereka Kawah Lamambang nih. Namanya Kidung 7 atau Ngarong Desulang, penguasa Tanjung Muntang. 7 orang juga. Masih sepupu 2 kali Klin, Kawah dan Lamambang juga. Itu masuk kelompok Benyawai, masuk kelompok antagonis. Ada juga Benuin 7. 7 bersaudara juga. Itu penguasa Nangasangkin. Nangasangkin ai bebatang, kata dalam engkana nanti, dalam timang engkana nanti. Itu 7 juga. Benyawai juga memprovokasinya pokok.
Hebat penyawai itu, dah sakti lagi, 7 bersaudara, banyak lagi. Jadi yang diajak dia itu masih saudara sepupu klien kawah semua. Mereka penyawai juga, Pak, saling bersepupu begitu. Ya karena zaman dulu kan mana ada orang lain gitu. Kemudian bukan hanya itu aja, ada kelompok lain lagi yang diajaknya. Namanya Gentarai 7, penguasa kota Batu. 7 bersaudara juga. Bapak-bapak mereka itu masih sepupu satu kali dengan penembah Gajah Tanang semua. Tidak tahu rencana mereka akan membunuh Gajah Tanang dan sebagainya. Kalau tahu mereka ngelarang, dan mereka itu ya masuk kategori anak durhaka lah gitu. Udah Gentarai 7, ada juga yang penguasa di Bumbu Ombang namanya Pantak Pencalang. Pantak Pencalang dan Tebuan Karang, ada nama Tebuan Karang. Itu penyengat namanya. Penyengat ini musuh kawah nomor 1. Jadi Pantak Pencalang itu kan penyengat, musuh kawah nomor 1. Penyengat Pantak, tahulah. Kalau orang Dayak Kalimantan Barat nih rata-rata tahu yang dulu. Pantak itu berarti penyengat. Sengatnya bisa nyuruh demam. Lawannya kawah. Kalau sudah berbunuh mereka berdua itu, Pantak Pencalang jadi Pantak. Dia dulu menjadi, habis kawah dihantamnya. Kawah lalu menjadi api, habis gak Pantak ujung-ujungnya. Tapi gak habis, gak mati. Itu cerita selanjutnya nanti kalau mereka pas berperang gitu. Ada Jaluk Bujang. Wah, Jaluk Bujang tuh tahulah orang. Jaluk Bujang itu kan babi hutan gitu, Mbah. Tapi babi hutan mungkin gaib, orang gaib gitu. Kita harus percaya juga dengan orang yang gaib. Itu penguasa Landau Pinang. Masih sepupu 2 kali juga dengan klien. Pokoknya saudara lah. Jadi kalau sepupu 1 kali itu orang tua adik-beradik. Kalau sepupu 2 kali itu nenek atau kakeknya yang adik-beradik. Itu konsepnya begitu. Kalau sanak ini berarti bahasa ulu tempat kami itu, kalau sanak tua, orang tua bersaudara. Kalau sanak ini nenek atau kakek yang bersaudara. Jadi singkat kata, singkat cerita, pada suatu saat di Nangaranti itu kan tempat bapak klien dan kawah itu kan perlu milir ke Nanga Melawi, mau cari barang belanjaan lah. Mungkin kalau istilah sekarang cari sembako lah sana, tukar dengan ya hasil hutan lah. Dibawa bapak klien itu atau penembak Gajah Tanang itu, mereka membawa, mau milir itu membawa istrinya masing-masing. Penambah Gajah Tanang, saudara tua akan bawa istrinya Ratu Tentemu Gilang. Kemudian Raja Sabang Ruyang akan membawa Bunga Patin Melayang, guru istrinya. Kemudian Raja Perumpung Pinyang akan membawa Ratu Karas Nulang. Cuman setelah bangun pagi, Ratu Tentemu Gilang nih, istrinya penambah Gajah Tanang, tidak jadi milir. Dia mimpi jahat. Nah, orang kan percaya dengan mimpi-mimpi zaman dulu. Dia melarang orang milir semua, kakian tidak usah milir lah. Hari ini mimpiku jelek benar, aku tidak jadi milir. Kata penambah Gajah Tanang, apa takut milir, kita nih keperluan hidup sehari-hari itu harus milir. Nanti saudara dari Jawa habis barang yang dibawa ke Nanga Melawi ini, cepat habis, kita pun harus ngejar itu. Keperluan kita mungkin ya istilahnya sembako lah, entah apa nama dulu. Mau dibilang cari gula kopi, mungkin zaman dulu tuh kan orang nanam sendiri kopi, gula atau tebu. Gula nau kan banyak. Tembakau bisa nanam sendiri, macam-macam lah keperluannya. Pakaian lah yang jelas. Ya ada keperluan lain lah. Lagi pula kata penambah Gajah Tanang, kita milir kan banyak kampung keluarga, Tanjung Muntang, ada ponaan di situ, ponaan sepupu. Kalau ada apa-apa mereka pasti mantu. Padahal mereka itulah yang bersekongkol dari bajak penyawai itu. Jadi singkat cerita milir mereka lewat
mungkin itu karena Nangaranti ini kan di Ulu Kapuas sana. Tah di Ulu Kapuas ndak tahulah saya tuh tempatnya. Saya pernah ke Pulau Sibau. Saya lihat Pulau Sibau kok lain dari bayangan saya, bukan Pulau Kembang itu. Memang ada pulau di situ, ada masjid juga, tapi bukanlah itu. Maklumlah cerita fiksi mana gak sama. Miliar lewat Tanjung Muntang itu Benyawa itu dengan kawan CS tuh dah yang saya sebutkan satu yang 77 itu udah ngumpul semua di situ. Tapi mereka belum membunuh waktu itu, hanya nanya aja. Paman mau ke Melawi miliar berapa hari? Kemana melihatnya? Ke Melawi Benyawa ini. Udah habis keperluan nih, sembako apa dah habis, istilahnya sembako. Sebenarnya bukan sembako, enggak tahulah saya. Pokoknya keperluan hidup lah. Ya paling tidak ya 3 hari lah, kata penembah Gajah Tanang yang selaku juru bicaranya. Ndak singgah kan dulu paman? Oh ndak bisa, nanti mudik jak singgah katanya. Ini kan kami membawa hasil hutan nih. Mungkin juga membawa sayur mayur yang bisa layu kalau ndak ngejar ke Melawi itu kan. Ya singkat cerita mereka kejar ndak singgah. Pulangnya karena mereka bilang tuh 3 hari atau 7 hari, ndak tahulah ndak yang pastinya. Ditunggu mereka tuh berniat jahat. Ditunggu mereka di situ. Kenapa menunggunya pada waktu mudik? Karena waktu mudik itu nanjak arus. Mereka itu kan kehabisan tenaga juga karena sampan yang dipakai. Singkat cerita, pada waktu yang dah ditentukan mudiklah Perumpung Pinyang dan adik-adiknya lewat kampung Panyung Tanjung Muntang itu. Mereka sudah bikin kerbah jebakan di situ. Kerbah itu begini. Sungai itu kan katakanlah Sungai Kapuas lah. Itu kan kalau mudik dari tengah kan lawan arus tuh. Mudik dari tengah kan tidak mungkin. Terpaksalah dari tepi ini. Dari tepi pantai itu kan banyak pohon-pohon besar tuh. Tah pohon ubah, tah pohon sengkuang, tah pohon rengas atau benua, pohon meranti atau pengerawan kata kami, pohon ayah, macam-macam, pohon bak. Itu kan pohonnya besar-besar, mungkin tiga pemangkap orang dewasa gitu, 3 depak orang dewasa. Kerbah itu artinya begini, kayu itu sudah dipotong, sudah ditebang gini, tapi belum dikembangkan, belum. Nunggu sampan lewat. Jebakannya tuh 2 seberang. Kan mereka tidak tahu dari seberang mana nanti mudiknya. 2 seberang, di hilir Tanjung Muntang sedikit nunggunya. Dipilih tempat yang arus tidak begitu deras kan, pasti lewat situ nanti. Ada pohon di situ yang besar, tebang lah. Tunggu. Ada pohon surai kali. Itu kan besar-besar di pinggir sungai biasanya. Ditebang di situ, tapi belum ditumbangkan. Pas sampan mereka lewat mudik, mereka bersuar tuh, barulah pohon-pohon itu ditumbangkan, nimpak perahu mereka. Berhamburan mereka tuh berenang ke pantai ya, ke pinggir ke tempat kampung Tanjung Muntang. Di situ udah ditunggu mereka. Gara-gara ndak mau membagi itu. Singkat cerita bertempurlah mereka itu tanpa persiapan. Perumpung Pinyang ke arah Perumpung Pinyang Sabang Royang dan yang dikomandan oleh penembah Gajah Tanang melawan Benyawa CS, dikeroyok lah. Tapi ndak mampu mereka ngeroyoknya. 1 harian bertempur tuh, malah yang mati itu dari pihak Benyawa itu. Saudara yang sulung-sulung itu, yang 7 bersaudara itu, jadi kan 7 bersaudara. Yang nomor 1 itu mati, yang tua, Benyawa sulung. Kidung tua atau kidung sulung mati juga, tewas gitu dalam pertempuran itu. Padahal mereka tidak punya persiapan karena lawannya kan sakti juga bapak kalian, lawan pamannya sendiri. Benuin 7, Gentare 7. Jadi yang sulung-sulung itu meninggal semua. Nah,
Tapi dalam pertempuran itu, Karas Nulang dengan Bunga Patin Melayang, istrinya Sabang Ruyang dan istrinya Perempuan Pinyang tuh mati. Kan ikut tempur juga. Ibu-ibu mati. Dengan matinya istrinya Raja Perempuan Pinyang dan Karas, Raja Perempuan Pinyang dan Sabang Ruyang itu minta bunuh sekali. Ananda bernyawa, ya Ananda Kidung, bunuh je kami. Udah istri kami mati, bibi kian tu, tulah kalian tu bunuhnya. Bunuh sekali kami ini. Kalau kalian tidak mampu membunuh kami, ini rahasianya. Saya dengan, kata Perempuan Pinyang tu, saya dengan Raja Sabang Ruyang, Perempuan Pinyang tu, tidak bisa mati dengan parang, dengan tombak. Harus dibunuh pakai seligi nibung. Seligi nibung tu orang tahu semua. Teras nibung. Kan nibung ada yang teras tu kulitnya tu. Biasa tu pakai tugal tu. Itulah dibuat tombak. Seligi nibung tu kan mudah cari di sana tu. Pinggir sungai tu ada. Kalau Dayak Kapuas tu tahu nama nibung, mungkin orang Sambas, tidak salah aku Kalimantan Barat sama nyebutnya. Nibung semua. Tu ada terasnya itu, diambil. Nah, sebelum Raja Perempuan Pinyang itu minta ditombak dengan seligi nibung ni, terus ada pembantu setia mereka yang ikut, belum juga mati, ikut berperang juga. Setia namanya, pembantu setia itu namanya Apangaji. Kata Perempuan Pinyang tu, Pangaji kamu mudik, tidak usah ikut tempur lagi. Ini batu Perempuan Pinyang, kamu bawa mudik. Kamu sembunyikan, kamu buang kalau perlu. Ini tidak ada guna. Ini yang membawa malapetaka ini. Tidak ada guna ini batu Perempuan Pinyang ini. Bikin malapetaka aja. Buang aja. Tapi yang paling penting itu kabarkan dengan Kawah, Kelin dan Lemambang dan orang-orang di sekitar Pulau Kembang itu, yang kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita tuh. Jangan bilang kami dibunuh oleh Benyawai CS. Jangan sama sekali. Karena mereka ini kan masih saudara kita. Nanti kalau bilang Kelin Kawah itu akan balas. Akan balas bunuh. Mati juga nanti mereka. Mereka ini kan orang sakti semua nih. Orang kuat-kuat semua. Banyak lagi. Itu pesan Raja Perempuan Pinyang. Dengan Sabang Ruyang. Pulanglah, mudiklah. Pangaji ini bawa sampan orang Tanjung Muntang tuh. Sampan kecil yang bisa muat dia sendiri. Dengan tangisan itu. Selanjutnya, singkat kata singkat cerita, ditombaklah mereka berdua tuh, Sabang Ruyang dengan Raja Perempuan Pinyang dengan seligi nibung tuh. Nah, tinggallah sekarang Penembah Gajah Tanang melihat mereka suami istri, adik-adiknya udah mati. Raja Perempuan Pinyang dengan istri, Raja Sabang Ruyang dengan istri udah mati. Saya pun minta mati juga, katanya Penembah Gajah Tanang. Tidak ada guna saya hidup sendiri. Adik-adik saya dan ipar-ipar saya udah mati semua. Tapi Benyawai tidak bisa membunuh saya begitu saja. Kamu harus membunuh saya dengan Kerantik Jawa. Apa aja nama Kerantik Jawa? Bukan, yang jelas bukan merantik lah. Saya nanya bapak saya dulu, Kerantik Jawa atau merantik pak? Tidak tahu Kerantik Jawa, kata mama saya bilang kan Kerantik Jawa juga, kata bapak saya bilang, bilang nenek saya tu Kerantik Jawa. Ya udahlah, ndak nanya lagi Kerantik Jawa itu apa. Itu singkat kata singkat cerita, mati juga lah Penembah Gajah Tanang ini, dipotong kepalanya. Sama-sama dipotong lah mereka itu kepalanya, dibawa lah. Ada yang ditinggal dibawa Benyawai ke dekat Batang. Sabang Ruyang itu tinggal di, mayatnya dan kepalanya tinggal di Tanjung Muntang. Sementara Raja Perempuan Pinyang dan Karas Nulang itu kepala dan mayatnya tinggal di Tanjung Muntang. Sedangkan Penembah Gajah Tanang, Raja Sabang Ruyang dibawa oleh Benyawai. Aduh, mayatnya dikuburkan gitu.
kepala yang dia bawa itu. Tapi bapak ndak detail benar menceritakan itu. Ndak boleh terlalu detail yang masalah yang begitu. Singkat kata singkat cerita, bapak mereka Benyawai dan Kidung 7 dan mereka yang bunuh itu tuh nangis semua, tidak ada yang setuju. Sedih pokoknya. Anak durhaka benar kian nih. Itu sepupu kami, tahu ndak yang dibunuh kalian itu? Gara-gara batu itu memang benar. Gajah Tanang tuh jawaban yang seperti itu. Ndak mungkin bisa dibagikan. Karena Benyawai itu memang iri. Klien itu kan kenal dah mulai besar juga klien itu. Walaupun lebih muda dari Benyawai, dah mulai ganteng. Kedengaran berita tuh, Benyawai kalah ganteng lah nampaknya. Tersaingi lah gitu. Jadi bapak-bapak mereka itu, bapak Benyawai, bapak Benuin 7 itu, bapak Kidung 7, bapak Gentala itu nangis. Dia berdoa supaya klien kawah nanti membalas bunuh. Dan kalau membalas bunuh nanti, kami akan minta penggal kepalanya. Biarlah sama-sama mati. Karena sepupu-sepupu kami, penambah Gajah Tandang, Sabang Ruyang, Perumpung Pinyang udah mati. Kami pun minta bunuh, gak percuma kami hidup katanya. Dan nanti dalam ceritanya benar tuh, nanti mereka minta dibunuh nanti. Singkat kata singkat cerita, dah mati. Dah itu Pangaji ini yang pulang ke Pulau Kembang itu, sampailah ke Pulau Kembang. Sampai ke Pulau Kembang mudik, sebelum perahu ini tambat, nyentang tali bulin. Tali bulin itu mungkin dari tali rotan. Itu contoh tanda bahwa ada sesuatu yang sudah meninggal, mati dibunuh orang lah. Kebetulan kawah itu di air waktu itu, di sungai, adik klien yang bungsu tuh. Tapi dia masih kecil, cuman dia bingung juga, walaupun hanya mengerti sedikit kenapa Pangaji itu nyentang tali bulin, dan kenapa Pangaji itu pulang sendirian dengan keadaan sedih. Pangaji itu mungkin dalam hati itu kawah kan masih kecil, jadi dia tidak tahu apa-apa pengertian tali bulin dan sebagainya. Yang penting dia tuh tidak tahu lah gitu. Sampai di rumah ceritalah Pangaji, sedihlah mereka. Berceritalah Pangaji seperti yang dipesankan, bahwa Sabang Ruyang, Perumpung Pinyang dan penembah Gajah Tanang dan bibi-bibi mereka, Raja Karas Nulang, Bunga Patin Melayang itu udah meninggal karena sampan mereka dipukul ombak karena angin ribut. Terus mereka mati ditangkap buaya. Kok Pangaji tidak mati? Saya paling dekat dengan pantai, cepat. Mereka agak ke tengah, terlempar gitu karena angin kuat. Itu seperti yang dipesankan. Percayalah mereka klien itu. Mereka Lemambang percaya, mereka semua percaya. Cuman kawah ini ya mau tak mau percaya juga, walaupun dia melihat aneh. Raja Pangaji tadi nyentang tali bulin itu, kalau tidak salah saya, menurut kisah orang tua, berarti ada sesuatu yang disembunyikan, dirahasiakan. Cuma Pangaji itu kawah itu bukan menuduh mereka dia yang bunuh. Ada yang disembunyikan. Pangaji kan pembantu mereka yang paling setia, masih keluarga juga. Itulah singkat kata singkat cerita. Kawah itu sering menggerutu, sering berdebat dengan Lemambang dan Kelin. Percaya ndak Nuan dengan cerita Pangaji kita? Abang, Kelin nakak Benandang, akak Lemambang. Percaya ndak dengan cerita Pangaji? Kalau aku ndak percaya, kata Kawah. Saya sih percaya Pangaji itu kan orang yang paling setia. Karena Kawah itu juga mudah manas dia. Marah dengan klien, tidak menyelidiki yang sebenarnya terjadi, tidak bisa menginterogasi Pangaji itu. Nah, di Pulau Kembang itu kan ada juga keluarga namanya Peramang 7. Peramang. Jadi disebut tuh tidak ada R-nya, Peramang, bahasa daerahnya Peramang 7. Itu sudah besar dari klien. Jadi 7 saudara juga.
Dengar kawah ini sering tidak percaya dengan cerita pengaji. Mereka menganggap kawah itu lebih hebat dari Klen dan Lemambang nantinya. Anggapan Prambang nih, padahal enggak, cuman kawah tuh enggak percaya aja. Kalau begitu, kata berbisik Prambang nih, kawah ini nampaknya enggak percaya nih. Orangnya tegas, garang lagi. Kalau dia sudah besar nih, habis bini kita nih, udah mulai berjahat, seuzon gitu, berpersangka buruk, harus dibunuh kawah nih. Kata Prambang yang bungsu, kata Prambang yang tua. Nah, mereka Prambang yang tua itu bersekongkol dengan adik-adiknya, kecuali yang bungsu itu. Tapi dia nurut juga, ikut. Karena tidak nyaman dengan abang-abangnya. Bersekongkol akan menyebab kawah. Kawah ini kan sering main di belakang rumah tuh. Cari pakis dengan tunangannya. Namanya tunangannya itu sudah saya sebutkan di depan tadi, namanya Seranai Bensam Timbang. Pada suatu hari kawah dan minyak sana itu main ke belakang rumah cari pakis kijang. Lalu nemu jalannya lebar. Jalan lawas unsai selindang. Biasa kalau udah timang tuh begitu. Jalan lawas unsai selindang. Kawah itu penasaran dengan jalannya. Dia bilang ke Sanai, "Dek, kamu pulang aja, nggak usah ikut aku pengen jalan ini sampai kemana." Ya karena itu kan kawah itu kan tunangan dia, laki-laki, diizinkanlah sana itu pulang ke rumah. Kawah tuh lanjut buat jalan sampai jauh, sampai ke ujung bukit, sampai ke bukit. Rupanya Pramang Tujuh sudah nunggu di situ dengan nebang pohon penyau tulang. Nah, makanya dinama Tinggang Tebang. Di sinilah nama Tinggang Tebang. Kawah itu mati di Tinggang Tebang. Mati ditimpa penyau tulang. Nanti dilakukan dari sinilah lagu Penggana itu dilakukan. Jadi kawah itu dibujuk oleh Pramang yang tua itu suruh ngambil air ke air terjun di bawah sana. Karena di lereng bukit gini pohon apa namanya penyau tulang tuh. Sedangkan air tuh di bawah. Kawah dipaksa suruh ngambil air sana pakai tabang. Tabang itu ruas bambu untuk mencawak air, untuk ngambil air. Biasa tuh bambu mungkin sebesar inilah panjang ruasnya. Sebesar ini mungkin panjang ruasnya. Ya bisa untuk membawa air. Bismillahirrahmanirrahim. Dan maaf minum aus. Nggak berani aku bang, katanya. Kak, kayu udah mau tumbang penyau tulangnya. Ada dialog sedikit sebelumnya, untuk apa kayu ditebang tuh? Untuk bikin sampan. Sampan kita udah rusak, kata Pramang Tujuh itu. Pura-pura. Memang untuk sampan juga sih. Tapi kan tujuan awalnya memang niat sebenarnya ingin bunuh kawah. Ya pucuk dicinta ulam tibalah, kawah pun terpaksa mengambil air ke bawah. Pas sampai ke bawah waktu dia ngambil air itu, pohon penyau pun ditumbangkan mereka. Pas kawah meloncat ke tenggebang, ceritanya. Pas menimpa kepala kawah. Pecah kepalanya, barangkali pecah lah gitu. Pamang Tujuh pun pulang. Pamang Bungsu pun tidak bisa menahan mereka, karena Pamang Tujuh tu udah berdebat. Kita tujuan kan bikin sampan, bukan untuk bunuh kawah. Kawah tu kan masih kecil. Dia sekarang masih kecil, kata yang tua. Nanti dia merajalela, dia jadi penguasa, habis kita nanti. Istri kita pun bisa diambilnya. Sudah suuzon dan sebagainya. Itulah iri dengki itu. Ada aja dalam cerita itu. Makanya karena ini disebut karena Tinggang Tebang. Kawah dimati di Tinggang Tebang.
Bukan hanya menimpa sampan bapak kawah tadi itu belum tuh. Itu kan hanya membunuh di itu aja. Kawah pun tidak tahu itu dianggap masih prasangka kawah memang dibunuh orang, tapi klien dengan Lemambang bilang tangkap buaya, padahal bukan, memang dibunuh orang Tanjung Muntang. Kawah pun mati ditimpa kayu, penyauk tulang. Singkat kata, singkat cerita, ada belian landak lubang. Ini hantu nih, setengah hantu, setengah manusia, mungkin 50%, 60% itu hantu, 40% itu manusia. Landak lubang, perempuan semua. Makanya kita harus percaya sesuatu yang gaib. Dia mansai itu mencari ikan di sungai, bah. Ada pemansai, apa istilah bahasa Indonesia itu. Ada anyaman dari pemansai untuk mansai mencari ikan. Mansai di sungai itulah sungai yang tempat kawah ngambil air itu. Biasa kan mereka mansai di situ. Kok tiba-tiba ada pohon tumbang di situ tempat mereka mencari ikan di situ. Nggak bisa lewat mereka situ. Tapi dilihat-lihat kok ada orang kena timpa pohon. Nah, itu ceritanya. Dilihatlah mayat itu. Ternyata mayat itu sepertinya bukan orang biasa. Orang darah biru lah. Orang raja-raja. Memang mereka kawah kan keturunan raja. Anak penembah Gajah Tandang, Bindai Ratu Tentemu Gilang. Bama penembah Gajah Tandang, Bindai Ratu Tentemu Gilang. Sulit titit beringin mayang. Titit itu tetesan gitu maksudnya, bukan macam-macam. Titit itu bukan sesuatu yang tanda kutip, itu tetesan gitu. Titit bahasa daerah, tititan, tetesan air gitu maksudnya. Singkat kata, singkat cerita, belian landak 7 itu membawa mayat kawah itu pulang. Kita dalam kesepakatan mereka itu harus bisa menghidupkan mayat ini. Mereka belum tahu namanya. Belum tahu tuh. Walaupun mereka itu belian namanya. Belian itu Semanang nama. Belian itu berarti Semanang. Pebayu. Kalau Dayak Lebang, Dayak Seberuang, Dayak Silat, mungkin juga Kantuk tuh. Kalau Pebayu, Semanang kata kami tahu itu istilahnya. Bisa ngobat orang, termasuk dukun lah. Bisa nujum. Jadi bersemadilah sidak nih. Ada yang bikin tepung dari tepung beras, tepung pulut. Ada yang bersemedi. Jadi dibuatlah orang, maksudnya orang-orangan, orang namanya. Orang-orangan. Diambillah hati kawah, mata kawah itu karena udah hancur lebur kawah nih. Darah kawah, jantungnya diambil, dimasuk dalam orang-orangan itu. Lalu ditutuplah dengan kain warna-warni. Nggak tahulah apakah 7 warna-warni, nggak. Bapak saya bilang hanya warna-warni saja. Terus mereka 7 itu mandi, pulang mandi, mereka di tegahnya. Apa orang-orangan dari tepung itu di tegahnya, dikejutkan begitu, itu di tegahnya. Lalu udah jadi kawah. Itu keajaiban cerita itu. Nama juga cerita fiksi ya. Lalu hidup kawah, lalu jadi kawah. Barulah kawah itu bangun dan duduk bersila. Akainai. Ngapa kawah tidur langsung tidak dibangun-bangun? Au nuli, kata belian 7 orang itu. Nuan bukan tidur, tapi Nuan mati ditimpa kayu, penyauk tulang ternyata. Nuan mati ditimpa penyauk tulang. Jadi mereka 7 itu baru kawah Temenung nang di Temenung, baru dia merajut peristiwa itu, mulai dia berjalan dengan seranai
Baru sadar, dia pulih kembali, merekopori ingatannya. Oh ya, saya harus pulang kalau begitu. Karena tunanganku klien kawah belum mambang, abang-abangku pasti cari aku nanti. Nah, aku tadi pergi dengan celana. Jangan pulang dulu, kami belum tahu namanya, katanya. Perkenalkan diri dulu. Oh, ini kalau nanya nama ini bodoh Kang, udah mulai mau dilakukan. Pada abang kawah bergelombang. Nanya panjang kita guncang. Dik nanya indai kedengan napang. Bama penembah gajah tanang, binai ratu tentemu gilang. Tanah. Ha. Bapak saya dah penembah gajah tanang, binai ratu tentemu gilang. Mak kiai mati ditangkap buaya butang. Masih diteriak dia dengan itu. Mau bilang kita dibunuh orang. Tak ada bukti. Walaupun dalam hati dia menduga-duga. Pihak bekai nuli, resak gigi guncang. Kata apa namanya belian landak tuh. Sebenarnya begini. Makanya kamu itu tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang. Kamu harus melanjutkan perjalanan. Masih berbulan-bulan perjalanan kamu. Loh, kata kawah. Bagaimana orang kan mencari aku nanti? Ya biarkan aja. Kalian nanti kan cari kamu. Kelemambang juga mencari kamu. Tapi ketemu dengan kamu. Dia pun tidak bisa pulang nanti. Soalnya begini kawah. Bapak dan bibi-bibi kamu, paman-paman kamu yang 3 dan bibi-bibi kamu yang 2 itu. Bapak kamu penembah gajah tanang, Raja Sabang Ruyang, Raja Perumpung Pinyang. Dan bibi caluk mertua kamu juga, Karas Nulang, Ratu Patin Melayang tuh mati dibunuh di Tanjung Muntang oleh penyawai CS dan kawannya. Bukan ya mati di tangkap buaya. Depu mati orang Tanjung Muntang. Pelegan penyawai Rarai Sabang dibunuh oleh penyawai CS. Urayam aku harus pulang tadi. Aku akan malas bunuh bersama kalian dan kau Lemambang. Tak bisa, nanti kamu malah mati. Mereka itu sakti dan banyak. Kian masih kecil. Kamu masih kecil, masih muda. Penyawai itu udah dewasa. Walaupun sepupu 2 kali. Mereka itu banyak. Penguasa-penguasa semua. Orang-orang hebat. Terus kapan kami membunuh? Begini. Kamu harus tinggal di sini 7 malam. Berguru dengan kami dulu. Kami akan memberi kesaktian. Olah kanuragan. Dengan syarat kamu harus beristrikan 1 orang di sini, yaitu adik kami yang paling bungsu. Sedangkan kami 6 yang bersulung dianggap mama angkat kamu. Kami akan memberi ilmu kanuragan. Nah, itu pening juga mikirnya. Yang bungsu diambil pakai istri, terus yang kakak-kakaknya dianggap mama angkat. Maklumlah cerita fiksi. Tapi harus dijanji 7 hari aja di sini. Dah itu kamu melanjutkan perjalanan ke Sarai Ngengkang. Ngapain ke situ? Berguru dengan telanjin ngusin tulang, dengan hantu telanjin mengusin tulang, mengkerkah tulang, hantu gergasi. Dia punya anak, nanti kamu kawin lagi di situ. Itu 3 hari kamu bisa di situ. Itu udah hantu benar tuh, hampir tidak ada manusianya lagi. Istrinya nanti, anak dia nanti kamu pulang tuh harus dibawa. Tapi belum sekarang lah. Kalau kamu udah bisa membawanya, kamu bawa lah dia nanti. Belum kali ini. Karena pergi kali ini kamu harus sampai ke ujung Nibung. Nanti bertemu dengan klien. Berangkat dari Sarai Ngengkang, kamu ketemu dengan klien nanti. Klien mencari kamu. Kemudian kamu udah istri 3 orang nanti. Termasuk kami ini. Adik kami yang bungsu nih. 1, 2, 3, 4. Lemambang kamu udah punya istri 4 nanti di Rimba Raya nih. Dalam pengembaraan kamu. Lemambang baru nyusul.
Lemambang nyusul mencari kamu juga, mencari kamu dengan klien. Karena klien waktu mencari kamu, kamu hendak pulang-pulang. Lemambang cari. Lemambang pun ikut seperti kalian juga. Kawin juga di Rimba Raya nih. Dengan hantu semua lah. Hantu setengah, separuh-separuh kami ini. Hanya 7 hari aja bisa. Kenapa harus banyak-banyak istri? Kalau ndak banyak anak, kamu kian itu ndak mampu membalas bunuh nanti. Anak-anak kami lah bantunya nanti. Anak dengan kami inilah. Itu masalahnya. Maka ya itulah cerita poligami dalam kana itu. Karena memang terpaksa seperti itu. Jadi walaupun cerita ini fiksi, tapi memang masuk akal juga. Karena perlu banyak orang gitu. Karena musuhnya sakti-sakti dan banyak juga. Istri mereka pun, pelaku antagonis pun nanti bukan satu-satu, mungkin ada 2-3. Jadi disinilah ceritanya sampai 7 malam kawan. Di situ kita akan lanjut ke episode yang ketiga nantinya. Dengan Huli Sukadang Lindang kita lanjut episode mendatang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.